Hi everyone, I'm Samsurija. Today I'll talk about environmental factor in microbial control. Nah, teman-teman, hari ini saya akan membahas tentang faktor lingkungan dalam pengendalian mikroba. Semoga penjelasan saya bermanfaat dan mudah dipahami. Mikroba dan lingkungannya, hubungan yang tak terpisahkan. Ketergantungan pada lingkungan, mikroba adalah organisme kecil yang mampu hidup di berbagai lingkungan, bahkan yang paling ekstrim sekalipun. Pertumbuhan dan perkembangan. Keberhasilan mikroba untuk tumbuh dan berkembang dia sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan sekitarnya seperti nutrisi, energi, suhu, dan lain-lain. Dasar pengendalian mikroba yang efektif dan efisien harus didasarkan pada pemahaman mendalam tentang faktor lingkungan yang mempengaruhi aktivitasnya. Faktor abiotik pertama yang mempengaruhi kerja mikroba. Faktor-faktor fisik dan kimia ini menjadi penentu utama kelangsungan hidup dan laju pertumbuhan mikroorganisme. Yang pertama, suhu. Setiap mikroba memiliki suhu minimum, optimum, dan maksimum. Misalnya bakteri mesofil tumbuh optimal pada suhu 25-37 derajat Celcius. Yang ketiga, pH keasaman. Kebanyakan tumbuh optimal pada pH netral 6,5-7,5. Tetapi kelompok asidofil pH rendah dan alkalifil pH tinggi menunjukkan toleransi ekstrim. Yang ketiga, kandungan air atau AW. Mikroba memerlukan air bebas, water activity, atau AW untuk metabolisme. Bakteri umumnya membutuhkan AW tinggi 0,90 sampai 0,999. Yang keempat, tekanan osmosis, konsentrasi zat terlarut atau garam gula yang tinggi hipertonik dapat menyebabkan fosforisis atau sel menyusut dan menghambat pertumbuhannya. Yang kelima, ketersediaan oksigen dibagi menjadi aerob atau butuh O2, anaerob atau mati oleh O2, dan fakultatif fleksibel yang mempengaruhi lokasi pertumbuhan. Faktor biotik interaksi mikroba dan lingkungan hidupnya. Mikroba tidak hidup sendiri. Mereka membentuk ekosistem kompleks dengan interaksi yang mengaruhi pengendalian. Interaksi komunitas. Mikroba berinteraksi dengan mikroba lain, populasi, dan organisme tingkat tinggi, tumbuhan, hewan dalam sebuah komunitas. Mekanisme pengaruh, kompetisi, simbiosis, mutualisme, homosalisme, dan antagonisme. Amensalisme, parasitisme antar mikroba membutuhkan pertumbuhan dan aktivitas patogen. Aplikasi biokontrol. Contoh pemanfaatan konsorsia bakteri tanam yang sinergis meningkatkan efektivitas pengendalian hayati hama atau penyakit tanaman. Contoh nyata pengaruh faktor lingkungan dalam pengendalian mikroba. Sampah alami atau kimia. Rempah-rempah seperti kunyit dan kayu manis mengandung senyawa aktif atau kurkumin, formaldehid yang menghambat pertumbuhan bakteri patogen, misalnya Staphylococcus aureus.
pasteurisasi atau faktor suhu. Aplikasi suhu tinggi dalam waktu singkat atau pasteurisasi susu secara efektif membunuh mikroba penyebab penyakit tanpa merusak nutrisi secara signifikan. Pengaturan pH dan kelembapan seperti pada pengeringan ikan atau pengasingan menciptakan lingkungan yang tidak optimal bagi mikroba makanan. Strategi pengendalian mikroba berdasarkan faktor lingkungan. Pendekatan strategi yang menargetkan kondisi lingkungan mikroba dapat meningkatkan keamanan dan efektivitas pengendalian. Pengatur suhu, pemanasan atau sterilisasi, pasteurisasi, pendinginan, dan pembekuan digunakan untuk menghambat atau membunuh mikroba sesuai kebutuhan. Yang kedua, mengontrol pH dan kelembapan. Modifikasi pH untuk pengawatan asam dan penurunan water activity. Pengeringan, penambahan garam atau gula, mencegah proliferasi mikroba. Yang ketiga, memanfaatkan interaksi biotik. Penggunaan bakteri sinergis, antagonis atau predator, biokontrol untuk mengendalikan populasi mikroba yang tidak diinginkan. Yang keempat, aplikasi bahan alami menggunakan ekstrak rempah-rempah atau senyawa antimikroba alami lainnya sebagai agen pengendalian yang ramah lingkungan. Kesimpulannya, kunci pengendalian mikroba yang efektif. Pengendalian yang paling cerdas bukanlah melawan mikroba secara langsung, melainkan mengatur rumah tempat mereka tinggal. Faktor lingkungan abiotik dan biotik secara kolektif menentukan kelangsungan hidup, aktivitas, dan patogenisitas mikroba. Pengendalian mikroba yang efektif dan berkelanjutan selalu menyesuaikan strategi berdasarkan kondisi lingkungan spesifik mikroba target. Memanfaatkan pengetahuan ini membuka peluang besar untuk inovasi dalam menjaga kesehatan, keamanan pangan, dan ekosistem yang lebih baik. Mari kita gunakan ilmu ini untuk menjaga kesehatan, keamanan pangan, dan lingkungan yang lebih baik. Sekian dari presentasi singkat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.